Saya harus mensyukuri paling berat perjuangan saya sampai Desember kemarin bahwa saya setia di PDI Perjuangan. Saya nggak pernah berurusan dengan masalah hukum. Saya selalu bilang orang jadi anggota DPR, 3 hindari. Nah, saya kawin ini tanggal 19 November tahun 97, wali saya ibu. Oh iya? Iya. Waktu itu saudara saya banyak nggak mau datang. Semuanya rata-rata bilang, apa kamu si Mega itu, Tri? Apa kelebihan Bu Mega? Apa kekurangan Bu Mega di mata Bang Trimet? Saya menganggap ibu ini adalah kelemahan ibu apa? Bagi saya kelemahannya Itu itu tuh. harusnya seperti Mas bilang tadi. Yang bisa seperti itu menurut saya sampai hari ini yang jagoan benar kayak begitu, saya itu mulai digoda. Saya kembali ke Jakarta tanggal 1 Maret setelah gagal jadi caleg. Mulai bulan April lah banyak goda-godaan itu sampai mau ditawari kepala daerah dari beberapa partai. Sampai 2 hari Selasa yang lalu aja ada kawan yang masih menawarkan saya keluar dari PDIP. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya, Ini betul. spesial nih Bang. Hari Spesial. ini. Makanya lu pakai jas nih. Iya, biar ikutin toko yang mau kita undangin ini perdana. Iya. Terima kasih untuk kehormatan luar biasa perdana. Terakhir 6 bulan 8 bulan kita lacak terakhir podcast. Iya. Ini kita tanya-tanya kemana aja sih. Ah, itu dia. Narasumber yang luar biasa ini. Langsung kenalin aja lagi. Advokat atau pengacara dan juga anggota DPR RI 2002 sampai 2024. Berapa tahun tuh? 22 tahun, Bos. Iya. Gede bro. Luar biasa loh. Ini jarang-jarang ada yang anggota begini, Pak. Mulus terus ya. Langsung aja Bang Trimedia Panjaitan. Horas Bang. Horas, mereka. Pertama terima kasih banget atas waktunya, kesediaannya. Udah 6 bulan 8 bulan udah lama nggak podcast, kemana aja Bang? Saya bukannya Atau kesibukan apa sekarang? podcast, TV Baik. aja saya belum pernah mau. Oh, abang tolak-tolakin. Tolak-tolaki. Kenapa Bang? Karena setelah saya kurang suara Hmm. waktu pemilu 2024 kemarin, tentu DPR berakhir kan 30 September. Saya harus mempersiapkan diri saya setelah itu saya mau apa. Iya. Dan tentu saya meng-create lagi kantor pengacara saya. Kantor saya renovasi apa segala macam. Kemudian networking yang ada itu saya fokus itu aja dulu. Kedua saya lihat gonjang-ganjing politik, hukum agak enggak karuan sekarang di negara kita. Lebih baik saya ngurusin diri saya sendiri lah. Iya. Saya pikir. Samping ya kesibukan saya di gereja dengan usaha saya itu aja saya iniin. Makanya beberapa kawan juga yang punya podcast saya bilang nantilah saya bilang seperti Total Politik, terus Budiman Tanurijo dia kan punya podcast juga. Saya bilang Pak Budiman nanti dulu lah saya bilang. Berarti ini kami pertama nih, Bang. Sebenarnya Keadilan TV ini yang pertama nih. Waduh, Saya- untuk saya- kehormatan. itu Dan baru. terkait pertama, kami juga mengucapkan selamat karena belum lama ini, April 2025, Bang Trimet sukses meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Borobudur. Selamat Bang. Yuk, terima kasih. Ini pertama yang dapat gelar depannya doktor berarti di podcast. Keren. Bang, kan abang nih tuh kami lacak, kami lihat yang paling lama menjabat sebagai anggota legislatif. Iya. 22 tahun loh Bang. 22,5. 22 setengah Karena persisnya. saya ingat saya dulu dilantik Maret 2002. Dan tentu berakhir kemarin 30 September 2024. Makanya sekarang orang juga masih banyak berpikir saya anggota DPR. Saya juga bilang udah enggak sekarang, saya bilang. Termasuk orang-orang yang minta tolong, saya bilang saya udah enggak sakti lagi sekarang. Enggak ada yang 5 Nggak ada gram pin, itu nggak ada lagi. pin, nggak ada pin, Mas. 5 gram lah selalu Iya, kita iya, bilang. iya, iya. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau di PDIP saya kira paling banyak 20 orang ya. Yang bisa selama itu, apalagi sekarang ini Bu Mega sudah membatasi maksimum 4 periode. 4 periode kan berarti 20 tahun. Iya, Ya mungkin di PDIP ada Bang Mindo Sianipar, ada Mas Made Urip, ada Mas Guru Soekarno Putra. Mungkin yang 20 Ya, Mas tahun Guru. secara rutin. Mungkin ada Kontinu. yang nggak terpilih caleg lagi, tapi nggak terpilih caleg lagi. Tapi yang saya bahagia itu yang juga mau saya sampaikan
dalam kesempatan ini komitmen di keluarga kami biasalah habis saya dilantik saya syukuran Iya. gitu loh. Kumpul lah Di semua rumah keluarga. keluarga abang adik kakak Iya. dari pihak istri juga, kemudian ya kalau orang Batak namburu tulang apa segala macam. Terus saya sampaikan kepada keluarga inti saya, selama saya di DPR di politik jangan ada yang terjun di politik lagi, cukup saya. Itu 2002 berarti Bang? 2002 udah saya sampaikan, karena saya bilang kita menunjukkan paling tidak ke PDIP, ke rakyat Indonesia, kita bisa makan bukan cuma dari dunia politik, ya, dan pengabdian juga bisa di mana-mana, bukan cuma di dunia politik. Saya sampaikan seperti itu. Dan ya puji Tuhan, semua abang adik kakak saya termasuk istri saya itu taat, ya, dan sampai saya lengser kemarin nggak ada yang terjun di dunia politik. Padahal misalnya adik saya banyak yang tawari, abang saya juga banyak yang menawarkan untuk terjun di dunia politik. Sekaligus ketiga itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada edukasi ya. Mungkin saya sedikit dibanding yang lainnya. Coba dicek politisi-politisi yang senior lebih dari 10 tahun, ada nggak yang misalnya di dalam keluarganya hanya dia terjun di dunia politik selama dia berkecimpung gitu loh. Biasanya istri, anak, menantu, kan seperti itu. Nah, kita sebenarnya menunjukkan hal kecil seperti itu. Makanya dulu dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan itu. Nah, kalau sekarang saya tidak terjun lagi sebagai anggota DPR, ya tentu saya bisa menyiapkan misalnya anak saya, ya, untuk melanjutkan cita-cita politik saya yang belum kesampaian. Itu bisa kita lakukan karena saya udah nggak lagi, dan saya pikir apalagi saya menjelang 60 tahun kalau saya bilang ya. Enggak, masih muda Bang. Bukan, kalau tapi saya mulainya cepat ya. Umur saya 60, saya lahir tahun 66. Saya ini di tapingnya hari Jumat kita ini kan. Jumat 30 Mei. Saya Jumat minggu depan ulang tahun. Ya, saya ulang tahun tuh tanggal 6 bulan 6 66 ya. 6 Juni 2066. 66 dulu waktu kita habis mendampingin ibu, kemudian 98 kita dampingi 96 ya, 27 Juli sebenarnya mulai Gambir ya, peristiwa Gambir yang Sopian dipukul itu di depan Gambir, kemudian 27 Juli 96 98 kita resmi masuk PDIP, kawan-kawan dari TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Kalau ditanyain wartawan, Bang, kok mau ikut? Simpel, saya tanya, tanggal lahir gue sama dengan Bung Karno. Saya bilang, cuman rezekinya jauh berbeda. Tapi nanti anak abang juga abang saran ke PDI Bang? Saya ini kalimat pancingannya. Apa namanya? Saya harus mensyukuri paling berat perjuangan saya sampai Desember kemarin, ya, bahwa saya setia di PDI Perjuangan. Kalau tawaran macam-macam lah. Ya, sampai 2 hari Selasa yang lalu aja ada kawan yang masih menawarkan saya keluar dari PDIP. Masuk ke partai apa? Nggak usah lah. Karena menganggap bahwa PDIP ini akan jadi partai kecil, PDIP dikelola tidak benar gitu loh. Dan PDIP ini nggak punya masa depan lagi. Saya bilang udahlah, biarin aja, lo aja yang pindah dan biarin aja gue di sini. Mudah-mudahan gue bisa membantu apa yang gue bisa bantu supaya PDI Perjuangan ini punya masa depan. Karena selalu di mana-mana saya bilang begitu. Saya bisa seperti hari ini, pertama kena Tuhan Yesus, ya, kedua kena keluarga Teguh Umar, Pak Taufik, Ibu, Bu Mega maksudnya, Mbak Puan. Ketiga, garis tangan saya bagus. Kalau nggak bagus juga garis tangan saya, kan saya nggak bakal anggota DPR segitu lamanya. Dan saya puji Tuhan juga sampai dengan 22,5 tahun itu saya nggak pernah berurusan dengan masalah hukum. Apakah dipanggil jadi saksi oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Puji Tuhan tuh nggak pernah saya iniin. Dan saya selalu bilang orang jadi anggota DPR 3 hindari. Pertama, main anggaran. Kedua, kalau di Komisi 3 jadi Markus. Ketiga, kalau kita bantu orang jangan minta uang.
Apalagi misalnya lah ya di Komisi 3 jadiin Kapolres sekian, jadiin Kapolda. Kajari dia ya. Kalau Kapolda biasanya itu urusan istana. Baik. Oh. DPR itu kuenya itu paling tinggi direktur. Wakapolda juga susah. Kecuali ketua komisinya masih mungkin. Iya, Ya, kalau di bawah Di bawahnya itu udah susah, ya. Pak. Ini pengalaman pribadi. Saya pernah ketua komisi 3, saya pernah wakil ketua komisi 3, saya pernah ketua badan kehormatan. Jadi saya tahu kuenya DPR itu urusan itu. Ketiga, bagi orang hukum jangan jadi Markus, saya bilang, maklar kasus. Itu saya sampaikan. Kan ada beberapa orang yang orang hukum, pengacara-pengacara beken di Jakarta yang saya ajak masuk PDIP. Baik. Pak Gayus Lumbun, kemudian Pak Junimat Girsang yang sudah jadi dubes di Itali, Arteria Dahlan. Saya selalu sarankan sama mereka seperti itu. Sebenarnya dulu Bang Mulia juga Todung Mulia Lubis mau saya ajak, cuman dia nggak mau. Iya tapi berkas nggak dia berikan. Jadi terlambat Bang Mulia. Kalau di LBH kan kita manggilnya Bang Mulia. Baik, Bang. Itu. Jadi jangan jadi Markus. Kalau saya tambahin jangan jadi Matius juga, Bang. Kenapa? Matiin kasus. Tapi ada mengganggu mataku dari tadi Bang Arif sama Bang Trimet ini. Itu ada logo Manchester City, Bang. Iya, padahal kalah Bang, nggak juara itu, Bang. Kemeja apa itu, Bang? Maksudnya apa, Bang? Tadi juga istri saya kaget. Kan kita ini sejak menikah sudah dimanjakan sama istri. Tiap pagi baju semua sampai kaos kaki itu udah ada disiapin lah ya. Nah, tadi disiapin tangan panjang. Baik. Pas saya pergi tadi dilihat pakai ini, lupa kok ganti pakai Siti malah. Itu ada pesan yang papa mau sampaikan mah. Tarik nih. Apa katanya? Pertama, Siti ini sekarang nggak juara. Saya suka Siti sejak diambil yang baru, siapa namanya itu? Pemilik yang baru. Pemilik yang baru. Iya. Waduh, lupa saya lagi. Nanti kita cek, Bang. Pemilik yang baru itu sampai sekarang walaupun dia kemarin nggak juara, tapi masih bisa urutan ketiga. Baik. Ya, urutan ketiga ininya. Makanya waktu saya di podcastnya Elmi Yaya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dia kaget saya hafal sekali pemain-pemain City. Dari mulai Pep, Ederson, dan kemarin juga City mulai drop, kalah terus kan. Rodri cedera. Itulah yang membuat dia untung kemarin 3 pemain dia beli cukup membantu lah untuk mengangkat performanya sehingga dia terakhir sama Fulham bisa menang 2-0 kan. Nah, itu saya setia walaupun dia kalah. Biasanya minimal Liga Inggris dia juara, Premier League. Tapi ini nggak juara. Sama dengan kesetiaan saya seperti saya bilang tadi dengan PDI Perjuangan. Orang banyak menganggap saya sudah hengkang. Karena saya itu mulai digoda. Saya kembali ke Jakarta tanggal 1 Maret setelah gagal jadi caleg. Itulah saya sampaikan kepada keluarga prajurit perang kalah. Oke, Bang. Karena kan udah sampai provinsi waktu itu perhitungan. Ya udahlah, saya ngaku kalah. Saya nggak berpikiran untuk gugat apa segala macam. Ya mulai bulan April lah banyak goda-godaan itu sampai mau ditawari kepala daerah dari beberapa partai. Ya saya kira saya cuman itu aja saya bilang. Saya belum sanggup mengecewakan ibu, mengecewakan loh. Belum sanggup mengecewakan ibu. Bukan mengkhianati. Karena saya yakin walaupun sekarang saya jarang ketemu sejak saya nggak di DPP, kalau saya mengecewakan ibu, bukan ibu yang marah Tuhan. Ya, kurang apa saya diberikan seperti hari ini? Masa saya nggak loyal? Kalau saya juga lahir kayak kata Pak Pacul tuh Korea kan, bisa seperti ini ya saya harus mensyukuri. Mungkin jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 kan jelas di Alkitab bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Mungkin menurut Tuhan Trimet lu cukup 22,5 tahun aja lo. Jadi anggota DPR. Yang lainnya nggak usah. Ya kita tentukan aja. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, saya bisa seperti ini sama ibu kok, sama Pak Taufik. Nah, saya kawin ini tanggal 19 November tahun 97. Wali saya ibu. Oh iya? Iya. Waktu itu saudara saya banyak nggak mau datang. Semuanya rata-rata bilang, apa kamu si Mega itu? Saya suka perjuangan dia. Karena waktu itu saya di LBH. Saya pasukan Bang Buyung.
Anak Buyung Nasution. Saya pengacara di situ. Dan kita senang. Kan biasanya kita mendampingin mahasiswa, petani, nelayan, buruh. Kan itu yang kita dampingin. Ada orang politik di perintah Bang Buyung, kita mendampingin lah, lahirlah TPDI. Dan saya yakin tidak banyak sampai hari ini ya yang ibu jadi walinya. Iya. Wali loh. Iya. Kedua, anak saya itu yang kasih nama ibu, bukan saya minta, ibu. Waktu kami kampanye 98 kan yang suruh berhenti kerja istri saya juga ibu. Ibu kan hafal nama istri saya kan Jovi. Job, kamu berhenti kerja aja, biar Trimed aja cari duit, dia bilang. Kata ibu, ya, berhenti. Setelah itu saya punya anak. Makanya sebelum pas itu nanti biar saya yang kasih nama Trimed katanya. Makanya saya kasih nama anak saya Dang Perkasa Alam Panjaitan. Dan saya nunggunya 3 minggu tuh. Karena mungkin dulu anak Mbak Puan yang kedua yang lahir ya. Tahun yang sama juga. Nah, saya tanya, yang WA saya itu Bang Mangara. Mangara Siahaan. Trimed, lu dengerin ya. Dia bilang, nanti gue iniin. Nama anak lu udah dapat. Dia dari istrinya Pak Tarto Sudiro. Kan itu yang menempel. Saya lupa namanya istrinya Pak Tarto. Nempel sama ibu waktu ibu jadi wapres. Soalnya ibu udah jadi wapres. Kita kan berkomunikasi sama Pak Taufik yang lebih ini kan. Ibu udah jadi wapres. Dia bilang, coba lu ejak. Dia bilang, ejak. Nggak lama Mbak Neta lagi. Agneta Singgadi kan nih. Telepon. Trimed, udah ini. Udah Pak. Dari Bang Mangara. Siapa dibilangnya? Saya kasih tahu. Tapi sama Mbak Neta saya tanya Mbak. Karena Mbak Neta kan orang Palembang. Mbak izin Mbak. Saya bilang. Dang itu apa artinya? Kalau dia orang Batak kan dang tidak. Gitu loh. Dang daung nanti tidak. Dang daung itu kan tidak dipikir saudara-saudara saya. Saya dapat anak ini hampir 3 tahun, 2 tahun 10 bulan lah ya. Istri saya keguguran terus Mbak Neta bilang, saya dengar dari ibu Mbak Mega, kalau Mbak Neta manggilnya Mbak Mega. Mbak Mega, dang itu artinya anak yang pangeran yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Jadi itu tepat karena saya menunggu ini anak saya lahir dan kita kan dulu sudah USG, udah tahu laki-laki. Dan saya udah tanya apa laki-laki. Saya bilang makanya namanya dikasih itu. Dan puji Tuhan tidak memalukan yang memberikan nama. Makanya waktu saya mau tadi yang disampaikan Jerry mau ujian terbuka doktor di Universitas Borobudur, saya mau kasih undangan, tentu melalui Mbak Kori, sekretaris ibu. Kalau bisa ketemu sekalian saya mau bawa anak saya bilang. Karena anak saya itu kuliah di Fakultas Hukum UGM, lulus cum laude, sekarang jadi pengacara di Makarim Entaira dan sudah lulus diterima di ngambil S2-nya di King College London. Salah satu fakultas hukum terbaik di dunia lah, bukan cuma di London ya, di UK-nya tapi di dunia. Saya mau bilang sama ibu, Bu, yang ibu kasih nama nggak kaleng-kaleng Bu jadinya. Tapi saya yakin ada waktunya yang indah. Tuhan menyiapkan waktu, anak saya bisa ketemu. Dulu waktu saya masih DPP, kalau Lebaran. Ibu suka bilang, Alam, kamu tingginya jangan ngikutin papanya ya. Itu yang suka dibilang ibu. Yang lain-lain nggak ada, tingginya aja. Tingginya jangan ngikutin papanya ya. Iya Bu, ini makanannya udah lebih bergizi Bu daripada saya. Berarti abang deket banget ya sama ibu Bang ya. Maksudnya sampai akhirnya istri abang deket, kehormatan memberi namanya dikasih sama ibu, walinya. Wali tempo juga. hari kan belum banyak. Seperti saya bilang tadi, pada saat saya menikah November 97 itu, saudara saya juga banyak nggak berani datang. Karena ibu kan musuh Soeharto. Iya benar. Saudara saya banyak pegawai negeri. Terus orang ngeri, dianggap jadi oposan kan, ini Soeharto. Tapi begitu ibu jadi wapres tahun 99, saudara-saudara saya itu berbalik. Tahu lah kadang-kadang nih kan saudara kan, Trimed kamu lah benar, dia bilang. Itu Mega udah jadi wapres katanya. Ya gitulah manusia. Padahal dia
nggak berani. Saya masih mencatat tuh saudara-saudara saya siapa yang nggak berani datang waktu saya kawin tahun 97. Masih Tapi pada mencatat. saat di dalam ingatan, nggak dicatat begini. ingatan, memori. Mereka minta tolong, saya minta tolong. Saya bantu apa yang bisa saya bantu. Karena kalau kita jadi pejabat kan cuma satu kata orang sama kita. Itu yang saya alami 22,5 tahun. Tolong. Tolong uang, tolong jabatan, tolong kerja, ketiga tolong jabatan. That's it. Itu aja orang sama kita kalau kita jadi pejabat. Tolong uang, Tapi tolong kalau jabatan. jadi nggak jadi pejabat kayak saya sekarang, belum tentu juga WA kita dibalas. That's life, Bang. Iya, itu kalau kata orang Batak itulah portibi, itulah dunia kan. Itulah dunia. Nah, kalau kata orang Batak seperti itu, dan kita harus sudah siap seperti itu. Makanya saya selalu bilang saya menjelang 60. Karena ini orang Tionghoa kalau angka misalnya 59 kan kurang bagus. Minggu depan kan sesungguhnya saya 59. Tapi saya selalu bilang saya menjelang 60. Oh iya. Saya selalu bilang seperti itu. Dan bagi saya 60 cukup lah. Kalau dibilang masih muda, saya kan memulai dari awal. Iya, benar. Tapi kalau misalnya soal politik, ya saya tetap masih masih senang. Makanya waktu Pak Bambang Pacul mungkin juga arahan dari Mbak Puan minta saya jadi staf khususnya supaya saya masih kongko-kongko politik, saya dengan senang hati supaya saya bilang saya nggak masuk DPR nanti pakai KTP, saya bilang. Masih tanpa KTP nih, Bang ya. Masih nggak pakai KTP dong. Karena saya staf khusus wakil ketua MPR. Kan lebih enak juga tuh saya lihat dapat mobil dinas gitu. Dapat kartu berobat. Rupanya itu staf khusus itu saya baru tahu setara eselon 1. Setara eselon 1. Jadi dari pejabat negara turunlah satu tingkat jadi eselon 1. Iya, di studio ini tuh ada ini, Bang, ada foto Abang. Ini Coba mau lu kita, ambilin lu. mau kita ini nih, minta ceritanya Ada behind story. ini private jet bukan sih, Bang? Sini. Ya, masuk ke sini. Kita tunjukin sini dulu nih. Ini Bang Panda Ara ya. Iya, Bang Iya. Panda, Bang Ara. Iya. Back Camera Center. Iya. Nah, Ini acara PDIP di Sumut nih. Acara di PDIP Sumut kalau nggak salah Tahun berapa kira-kira, Bang? Saya lupa ya. Yang jelas waktu itu sekjennya Pak Pram nih. Sekjennya Sekjen Ibu. Anung. Sekjen Ibu. Ada Pandana Baba, Ibu ada, Mega, Bang Trimet dan Bang Mara Sirai, Bang Ara. Kalau nggak salah kami sama-sama DPP tuh. Cuman saya sudah duluan di Medan, Ara sama Bang Panda kayak satu pesawat itu tuh. Sama Ibu. Saya udah duluan karena dapil saya kan. Saya udah mendahului. Dan ini udah meninggal nih. Siapa, tengah ini, Bang. Haji Jenal, Ketua Jenal. DPC PDIP Labuan Batu. Kena dapil saya minta dia ini. Kan bagi orang-orang daerah tuh kalau dekat ikut jemput ibu dekat, apalagi di foto, Membanggakan banget, itu Bang. membanggakan. Prestis. Itu ditaruh di kantor DPC. Itu karena Labuan Batu yang paling banyak ngasih suara sama saya. Saya senang, saya bukan orang Labuan Batu, bukan kampung saya diterima dengan baik sama mereka. Itu Haji Jenal. Ini kalau nggak salah Bang Panda jadi ketua. Kalau nggak PDI salah sana dia ya? ini ketua DPD Sumut DPD ya. Sumut. Iya. Ketua DPD Sumut Bang Panda. Jadi kami yang kan masih ganteng benar tuh gua tuh. Sekarang juga masih. Kira-kira masih kan nggak ngomongin apa ini? Ada perintah apa dari Bu Mega saat ini nih? Iya. Konsolidasi standar gimana? ya kalau ibu datang tuh walaupun data ini pulang kapan, mau makan apa, mau oleh-olehnya yang khas apa gitu loh. Ibu sama Pak Taufik itu kan suka jambu tuh ya. Jambu. Nah, jambu Medan yang diasinin. Nah, kemudian kalau ke Bang Panda pasti ditanyain bagaimana konsolidasi di Sumut gitu loh. Bagaimana acaranya gitu. Biasanya seperti itu yang dibicarakan. Saya juga masih ada foto ini ya. Kalau nggak salah saya juga Nyimpan foto bingkai di juga Bang, ya? foto ini. Iya. Sekarang jadi nilainya sudah tinggi walaupun Pak Marwara Sirait sudah tidak bersama-sama kami. Yang paling tidak di situ saya sama Bang Panda masih
di PDIP lah, masih setia sama ibu. Iya. Kita pasang sini lah ya. Kita pasang sini. Lo emang pinter ya, gue ngomongin mencerisi tentang kesetiaan, lo pancing foto ini. Lo emang pinter emang Rip. Bukan, saya nggak nyangka foto ini, karena Siap, Bang. saya sudah siap. Pertanyaan, Ya. apakah saya nih masih di PDIP gitu loh? Karena itu pertanyaan yang yang banyak Sering ditanyakan ke Babang ya. ditanyakan kenapa nggak ikut pindah gitu loh, karena tawaran-tawaran seperti saya bilang tadi itu juga diatur atraksinya apakah mengembalikan KTA atau apa. Jadi nggak pindah begitu aja. Sampai ada pengaturan begitu, Bang? Ada atraksinya lah, ada atraksinya. Tapi show. Nah, jadi tapi ya saya sampai situ aja lah bicara ya, cukup saya sama yang ngajak-ngajak itu yang tahu. Bagi saya ya itu juga kita ini sebagai orang tua meninggalkan kepada anak kan reputasi. Betul. Nah, itulah salah satu reputasi. Di samping anak saya Dang Perkasa Alam Panjaitan ini bilang, Baik. Papa kalau pindah, kan saya diskusi juga sama dia. Baik. Itu teman, itu sekarang ini penasihat politik saya. Saya politisi senior, tapi anak saya Penasihat Alam politik. itu penasihat politik saya. Pak, kalau Papa pindah partai, Papa junior. Dia bilang. Tapi kalau Papa di PDIP, Papa tetap senior. Ya kalau saya pindah partai kan saya junior. Betul. Di bagi-bagi partai yang saya ini, walaupun umur saya udah nggak senior lagi lah. Walaupun juga belum tua. Kalau hari ini saya jam 4 menuju jam 5 lah. Jam 4 lah ya. Belum senja jam 6. Kalau 6.5 ke atas udah 6.5 lah itu. Iya. Nah, itu yang membuat saya juga makin kuat apa yang disampaikan anak saya. Kalau Papa pindah partai, Papa junior. Kalau Papa di PDIP tetap senior. Kalau saya nambahin reputasi. Ya, reputasi yang bisa kita ini kan. Wariskan. Saya memang berniat dulu, karena dulu kan kita juga lihat kalau bahasa ibu banyak orang politik di lemarinya itu banyak warna partai kata ibu. Itu bahasa ibu loh. Kalau kita rapat, saya 2 periode kan, 10 tahun saya di ketua bidang hukum di DPP. Ibu bilang kayak begitu. Saya juga begitu masuk PDIP, doa saya, niat saya hanya satu partai saya. Sampai Tuhan memanggil saya. Mudah-mudahan Tuhan memanggil saya di atas 75 tahun. Amin. Nah, itu aja niat saya. Supaya kecil mungkin ya. Mungkin juga nggak enak menjalani kayak begini ya. Tapi ya inilah bagi saya tantangan. Menjalani kayak begini udah kalah gitu loh. Masih nggak mau tahu lagi, tapi saya yakin bahwa Tuhan sedang menyusun rancangan buat saya yang saya juga nggak tahu. Saya juga mama saya juga nggak mimpi anaknya seperti ini. Korea bisa seperti ini. Saya bisa sekolahin anak di luar negeri kan. Nggak nyangka. Terus apalagi yang mau saya iniin? Semua agama saya pikir orang harus tahu, bersyukur dan terima kasih. Apalagi saya sudah jadi sintua 4 tahun ini kan. Ya, gereja HKBP Suprapto kan. HKBP Legend Suprapto. Ya kan? Tapi emang abang Korea bang ya? Maksudku kalau misalkan kita ngikutin bang. Kalau tampangnya nggak Korea ya? Nggak Korea. Kalau tampang kita Korea kan kata Mas Pacul gitu kan. Kalau Korea tuh kelihatan dari. Papa saya meninggal, saya umur 6 tahun. Saya lahir tanggal 6 bulan 6 66 seperti bilang itu. Papa saya meninggal November ya tahun 72. Jadi 6 tahun. Ya mama saya kami 10. Saya anak nomor 9. Ya, dibilang ini miskin enggak? Ya Korea lah. Ya, makanya saya itu udah mulai cari duit. Sayangnya sekarang saksi hidupnya langsung teman saya meninggal kemarin kena corona. Teman saya cuci bemo. Saya udah cuci bemo dulu waktu ya itu cari uang jajan lah ya. Karena kan saya SMP keluar dari Medan. Saya SD, SMP di Medan, SMA di Jakarta. Kuliah Jakarta. Baik. Nah, ininya. Jadi cari uang jajan di Stadion Teladan, rumah saya Jalan Bakti ya. Itu dekat Stadion Teladan. Jadi kalau Stadion Teladan Piala Marahalim dulu ada, ya kita cari duit situ. Parkir, terus naikin orang ke stadion, lampu. Itu duit semua gitu. Terus kalau mau ya Singamaraja, kalau mau puasa kan bersihin makam tuh. Iya. Ya. Jarwe kalau di Medan dulu istilahnya. Jarwe. Jarwe.
bersihin makam kayak begitu. Tapi untuk ini tambah-tambah uang jajan, ya dilihat perempuan di SMP, wah ini kayak bisa makan misop. Kalau di Medan kan misop. Misop. Iya. Berpotensi lah pokoknya kalau itu dilihatnya. Tampang ada juga ya enggak. Pikir bukan Korea kan. Dia nggak tahu kalau ketemu jam 5 jalan bakti itu sampai jam 8 kita udah nyuci bemo gini-gini. Iya. Nanti Ya, boleh itu- dong Bang kalau ada foto-foto masa muda cerita tadi kita tampilin kayak seru banget itu waktu jalan itu. Tapi ini Bang mau nanya, kan Bang Trimet ini cukup dekat dan sangat Boleh minum nih. silakan Bang. Sangat respect ya, hormat dengan Ibu Mega ya. Ini pertanyaan jujur Bang Trimet. Apa kelebihan Bu Mega, apa kekurangan Bu Mega di mata Bang Trimet? Pertama seperti saya bilang tadi, saya ini kan orang hukum ya. Baik. Kekaguman saya sama ibu, saya dari kenal latar belakang saya aktivis, terus saya di LBH, kita di LBH kan membantu orang-orang yang termarginalkan ya secara hukum ya. Baik. Nah, pada saat itu saya kagum lihat ibu. Padahal saya dengar banyak tawaran-tawaran dari Soeharto seandainya dia nggak ngambil jalan frontal seperti itu. Gitu loh. Konsistennya di bidang hukum sehingga menggugat di semua pengadilan walaupun cuma Riau yang menang ya. Iya benar. Mungkin ada 30 50 pengadilan digugat ya. Kemudian itu yang saya lihat dan orangnya konsisten dan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika. Karena saya menganggap ibu ini adalah ibunya kaum minoritas nih. PDIP ini tempat yang paling nyaman bagi kaum minoritas. Bagi saya yang lain kadang-kadang menjual kaum minoritas ini kalau hal-hal yang penting aja ada perlu. Tapi ibu itu. Nah kalau ditanya kekurangan ibu kalau udah percaya orang percaya banget. Ya. Tapi kalau udah nggak percaya, ini ibu ini susah. Kekecewaan itu. Kekecewaan itu ya kita ambil contoh lah kayak dengan Pak SBY. Ya. Iya. Sampai sekarang kan dulu bagaimana susahnya Pak Taufik ya. Sampai begitu baiknya SBY, Pak Taufik jadi ketua MPR nggak ada voting aklamasi. Kan mau ini ibu kekeh. Bagaimana dengan Laks gitu loh. Bagaimana ibu Baik. percayanya sama Bang Laksamana Soekardi. Tapi begitu ini nih. Nah, saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan itu kelebihan ibu ya. Kalau udah percaya. Tapi kekurangannya itu sepertinya nggak ada kata maaf, gitu loh. Kalau kata orang Batak kan ada pajumpang di Tanorara, Jumpa di Tanah Merah. Bahasa Bataknya kan itu, pajumpang di Tanorara, ini Tanah Merah di kuburan lah jumpanya. Nah itu yang jadi ini. Nah itu yang juga yang saat-saat kritis ibu ini saya kira di usia 78 mudah-mudahan orang di sekitar ibu ring satu ini memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya supaya bagaimana juga ibu bisa tetap mengendalikan partai ini untuk kepentingan lebih baik. Ya sekarang kan kita menang pileg, tapi kan pilpres kalah gitu loh. Ininya seperti itu. Untungnya kabupaten kota kita masih banyak menang, tapi kan gubernur yang real kader kan Bali sama DKI. Yang lainnya kan ngusung apa segala macam. Kalau ngusung tahu sendirilah kita seperti apa ini. Loyalitas ke partai tidak ada. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan kalau kata Ibu kerja-kerja kerakyatan dilihat betul siapa yang punya kemampuan kerja-kerja kerakyatan. Ada kadang-kadang di PDIP ini hanya berikan cerita-cerita yang bagus saja kan. Padahal di lapangannya dia nggak bagus. Nah itu kuncinya memang harus di situ di sekitar ibu ini ngasih masukan yang baik gitu loh. Tidak ada niat untuk kepentingan pribadi. Orang kepentingan pribadi pasti ada lah. Tapi kalau boleh itu 20%, 30% lah. Skala prioritasnya mesti jelas ya. Kalau boleh pastilah. Pestet kita pasti ada. Kita hidup ini pasti punya pestet. Kan abang 22 tahun bang jadi anggota itu bang. Lama sekali bang.
22,5 tahun. Iya, Jadi kurang 22. Siap salah. Penting setengah itu Siap penting, salah. penting itu biar clear, Aduh. biar clear Enggak. poinnya. Saya Maret 2002 kan Iya, iya. selesainya tuh 22 setengah. setengah. Ya itu dia. Tapi kan gini Bang, kita kan sering ngomong ya bahwa di politik itu nggak ada kawan yang abadi, nggak ada lawan abadi kan, semua akhirnya ini Bang. Dinamis. Tapi dalam konteks ibu tadi kan itu akhirnya terbantahkan ya Bang. Maksudku ibu kan tokoh senior yang luar biasa dan sebagainya, kan seharusnya paham di Nah, situ. pertanyaan beliau kan tadi kelemahan ibu apa? Bagi saya kelemahannya Itu itu, tuh. harusnya seperti Mas bilang tadi. Politisi itu ya yang bisa seperti itu menurut saya sampai hari ini yang jagoan benar kayak begitu Pak Taufik Kemas. Ya, dia tetap rangkul-rangkulan sama Gus Dur, cium tangan ketemu Gus Dur, tapi Gus Dur lengser juga. Iya. Gitu loh. Justru Pak almarhum TK yang lebih punya Kalau style saya lihat seperti yang ini. sekarang ini di PDIP Mbak Puan bisa. Iya. Pak Pramono Anung bisa, Pram Oke. itu bisa gitu. Iya, yang seperti itu sehingga kan Pak Pram ini kan bilang diterima di mana-mana gitu. Dia bisa punya bakat seperti Iya, itu. Mbak Puan lebih ke Pak TK ya kalau kita lihat kan. iya. Semua akhirnya yang ngikutin komunikasi dari Mbak Puan semua. Iya, itu yang bisa dan mudah-mudahan ke depan mereka masih bisa seperti itu. Bayangkan pada saat pemanggilan menteri dulu Pak Pram tuh ini datang ke Kartanegara. Betul. Ya enggak, ininya seperti itu ya. Orang-orang kayak begitu yang diharapkan, bukan misalnya kita nih di partai, semua partai kita timpe gitu loh. Nggak ada gunanya juga, nggak efektif juga. Nah, kan paling gampang. Saya kebetulan masuk di partai kan dari profesional, dari lawyer. Iya. Nah, profesional ini yang dirangkul. Iya. Apa dia? Misalnya pengacara, notaris, dokter, aktivis, atau ormas-ormas pemuda, bahkan LSM. Jangan kita merangkul itu pada saat ada maunya. Maunya apa? Pemilu. Itu loh yang yang harus dipikirkan. Jadi Pada saat ada direkrut itu bahwa yang direkrut juga sekarang ini secara ekonomi juga harus mapan, iya. Karena politik itu mahal sekali sekarang ini kan. Itu yang harus ini, dan rakyat juga kalau tidak ada kepedulian kepala daerah, tidak ada kepedulian anggota dewan di tingkat 1, tingkat 2, tingkat pusat, jangan nyalakan mereka. Iya. Baik. Jangan menyalahkan mereka, karena pada saat mereka minta suara dulu kan masyarakat minta uang. Hah? Real ini ya kan. Itu real, dan itu pengalaman pribadi. Kalau istilah Batak, Epeng sudah mengatur portibion, kira-kira Satu begitu ya Pak. itu. Kedua ada juga istilah Batak. Apa tuh, Pak? Hepeng mangalap epeng, uang ngambil uang. Oh. Jadi kalau saya habis sekian, ya saya harus kembalikan sekian. Gitu loh. Nah, itu yang harus ini. Kan sekarang semua orang udah ngakui 2024 pemilu yang paling barbar lah. Brutal Bang katanya Bang. Brutal. ya. Brutal. Brutal segalanya. Oh. Itulah yang Realita. yang udah nggak ada lagi nurani. Bahwa itu ada yang bilang itu kan orang politik juga buat rakyat itu jadi kayak begitu. Iya mungkin. Nah, sekarang tugas kita untuk pelan-pelan mengembalikan itu. Ya, supaya kalau saya berpikir cukuplah misalnya 560 anggota DPR yang nggak benar atau DPRD provinsi kabupaten daripada masyarakat. Iya. Harus dicari formulasi ke depan 2024 2029 sistem pemilu mana yang pas. Apakah mix ya? Suara terbanyak atau partai juga katanya seperti di Jerman segala macam ya. Ataukah memang ini yang dipertahankan. Kalau status quo sekarang pasti yang seperti ini. Jadi yang jadi DPR itu jadi bupati itu yang kaya-kaya, tapi lihat aja keadaannya. Ya. Jadi gimana solusi konkret dari gagasan dari Bang Trimet untuk menghindari artinya di pemilu ke depan itu tidak ada lagi brutalisme dalam kos politik di Indonesia ini, Bang? Ya itu. Dan tokoh-tokoh politik, para pimpinan partai politik, selain kader yang ada sekarang ini, kader juga dilihat gitu loh. Kaderisasi ini Bang ya. Ya regenerasi ya kedua. Tapi kalau ada yang masuk, misalnya dia juga punya kemampuan dekat dengan rakyat, ya dia juga secara finansial juga sudah
sudah mapan ya. Sehingga tidak berpikiran gue habis sekian, nanti gue duduk di DPR, gue harus kembalikan. Iya. Gitu loh. Iya. Mudah-mudahan orang mencari ya kalau gaji doang misalnya kayak zaman saya kemarin DPR itu setahun 5 tahun itu 12 ke 14 M lah. Baik. 5 tahun gitu. Gaji loh. doang tuh Bang ya. Ya, itu kalau istilah kami di DPR dulu amplop coklat ya, yang sah. Yang sah itu amplop coklat. Amplop Nah. coklat, oke. Ada yang nggak sah warna coklat, warna apa? Nah, itu nggak dibilangin. Pokoknya, nah, kalau istilah Pak Bamsud, Bambang Susatyo di DPR itu waspada. Walau sedikit tetap ada. Jadi DPR itu juga nggak ada yang gede-gede, dikit-dikit Iya, yang ini. iya, Dan iya. itu juga kalau bisa kayak di luar kan, di Iya. Amerika banyak anggota parlemen itu kan dari lawyer. Lawyer ini ya ekonominya kan juga sudah mapan selesai dengan mereka. dirinya gitu. Iya, Sudah kira-kira. selesai dengan dirinya. Tinggal seperti saya bilang tadi, kalau dia pengacara, dia masuk Komisi 3, jangan jadi Markus juga. Iya. Ya enggak. Karena sebenarnya kita ini kalau pengacara meluruskan hukum aja dapat uang. Karena masih banyak polisi, jaksa, hakim yang mau membelokkan hukum. Iya. Jadi itu istilah saya yang sampai tahun lalu saya ketemu Pak Antasari Ashar ya, bekas ketua KPK. Dulu waktu dia Kajari, saya sampaikan itu, benar juga Mas, dia bilang meluruskan hukum dapat uang kan. Ya itulah, kita meluruskan hukum aja dapat uang. Dan kita sebagai manusia tahu bersyukur dan berterima kasih. Kalau kita nggak tahu bersyukur berterima kasih, kurang aja. Mobil satu kurang, ya. Rumah satu kurang. Ya itu aja kita ini. Iya. Godaan itu temptation itu susah kita hindari. Iya, Bang. itu aja kita ini. Jadi kita harus ada. Makanya kita juga cari lingkungan kita yang bagus.